Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan belajar mata pelajaran fikih dengan tema sholat dalam keadaan sakit. Yang mana sholat dalam keadaan sakit ini ada beberapa kondisi ya. Dan sebelum itu, sholat memiliki kedudukan yang sangat mulia. Sholat adalah kewajiban pertama dan ibadah yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Seorang muslim hendaknya tidak melalaikan sholat dalam keadaan bagaimanapun. Hal tersebut karena sholat dapat memberikan dampak positif. Di antara dampak positif sholat adalah sebagai berikut. Nah, berikut ada beberapa dampak positif dari sholat. Yang pertama, sholat sebagai penyembuh. Kemudian yang kedua, menimbulkan ketenangan jiwa dan penghibur kesedihan. Yang ketiga, sebagai jalan untuk memohon kebaikan, kesehatan, kesembuhan, dan keselamatan dunia dan akhirat. Yang keempat, menghilangkan penyakit hati seperti dengki, sombong, kikir, dan berkeluh kesah. Yang kelima, menanamkan nilai kedisiplinan. Oke, langsung saja kita akan belajar tentang tata cara sholat bagi orang yang sakit. Jika orang sakit masih mampu berdiri, hendaklah sholat dengan berdiri. Apabila ia tidak mampu berdiri, ia dapat sholat dengan cara duduk. Apabila ia tidak mampu duduk, ia dapat sholat dengan cara berbaring atau semampunya. Bacaan sholat dengan cara duduk atau berbaring sama seperti bacaan sholat dengan cara berdiri. Ya, jadi apa yang dibaca sholat dalam keadaan berbaring, duduk, atau yang lainnya itu sama saja. Bacaannya seperti sholat ketika kita berdiri. Oke, yang pertama, jadi dalam sholat dalam keadaan sakit itu ada beberapa kondisi. Yang pertama, kita akan belajar tata cara sholat bagi orang yang tidak mampu berdiri. Ya, yang pertama, berniat sesuai sholat yang akan dikerjakan. Nah, misalkan sunat sholat maghrib, ya usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ya, berniat sholat yang akan dikerjakan, kemudian membaca takbiratul ihram Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan, dan biasanya niat itu diucapkan ketika kita takbiratul ihram. Nah, setelah takbiratul ihram, ini posisinya duduk ya, sholatnya berarti posisinya duduk ya, semampunya duduknya seperti apa. Setelah takbiratul ihram, kedua tangan bersedekap di atas dada, dilanjutkan membaca doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila ila akhirih, sampai akhir. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sampai waladdallin, amin. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat atau ayat dalam Al-Quran yang dihafalkan, terserah seperti biasa yang kalian baca. Kemudian yang ketiga, kemudian ruku. Ya, rukunya dalam keadaan duduk, ya rukunya semampunya dengan membukukan badan. Dan adapun bacaan ruku adalah sebagaimana bacaan ruku seperti berdiri ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, 3 kali biasanya. Nah, setelah ruku dilanjutkan dengan i'tidal, ya seperti biasa i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, dan duduk kembali seperti semula karena posisinya duduk ya. Bacaannya sama sebagai bacaan dalam sholat dalam cara berdiri ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, kemudian sujud, yang kelima sujud seperti sujud biasa. Bacaannya sama sebagaimana bacaan sujud pada sholat saat sholat berdiri, demikian dan seterusnya. Nah, ini ketika seseorang tidak mampu untuk berdiri dalam keadaan sholat, maka dia sholatnya dalam keadaan duduk. Adapun tata caranya seperti nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, saya kira itu. Nanti untuk sholat, kalau dia tidak mampu berdiri maka dengan duduk, kalau tidak mampu duduk maka dengan cara berbaring. Nah, dengan cara berbaring ini akan Pak Ali jelaskan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.